Nanti ingin memberikan pesan moral kepada Presiden Wakil Presiden terpilih untuk bisa menjalankan amanat kepemimpinan ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Maka saya berharap PDM bersabar untuk menunggu keputusan KPU meskipun dengan berbagai macam dinamikanya. Dan saya berharap kita share video-video yang baik, buku-buku yang akan di-launching adalah Wanita Teladan karya Nurholis Buya, Visi dan Praksis Pengembangan Pendidikan Islam Al-Malik Fajar karya Profesor Dr. Muhammad Idris MAG, Inspiring Lecture Prof. Malik Fajar, Empirisme Pengembangan Lembaga Pendidikan karya Abdullah Mukti SPDI MPD. Selanjutnya buku berjudul Nurholis Buya, Rumput Hijau di Muhammadiyah karya Amar Faisal. Menebar manfaat untuk umat, serius, fokus, dan terus-menerus mengurus amanah karya Zainul Muslimin. Berikutnya konversi agama, dialektika wacana kebebasan beragama di Muhammadiyah karya Dr. Solihul Buya, Mazhabul Fili. Dan terbitnya Matahari di Sembilan Agung karya Fakhrul Rafiq, Gondowaloyo, Rozik Zainuddin, dan Taslimun. Kami persilakan kepada para penulis untuk naik ke atas panggung. Setelah lagi kami sudah naik ke atas panggung, buku berjudul Hidup Berasas Nilai-Nilai Al-Quran karya Dr. Selamat Mulyono Kerjasari. Kami mohon naik ke atas panggung. Monggo, Anur bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk banyak yang saya sendiri ini saya ada kedua. Judulnya meskipun di dalam ada juga tulisan lain, misalnya konflik antara harga dan termasuk yang salah membedakan, maka akhirnya untuk dikatakan saling beraturan. Saya merasa terinspirasi pertama dari Al-Quran yang berbunyi Kiraman Katibin Ya'lamuna ma taf'alun. Al-Quran ini menyebut terkait dengan fungsi daripada malaikat, tapi saya tahu bahwa Quran menulis itu akan mulia. Dari sini saya kemudian bertemu dengan Prof. Bianto. Terima kasih atas motivasinya Prof. Kemudian juga dari buku Profesor Rangga saya membaca menulis supaya kamu ada. Kemudian saya juga ketemu dengan yang menulis ini adalah Bapak Amar Faisal, ternyata adik kandung Pak Nurholis Buya. Beliau ada di Bandung sehingga tidak hadir di sini, diwakilkan kepada saya sebagai editor sekaligus penerbitnya. Ternyata Pak Nur ini bukan hanya menulis kolom, tetapi beliau adalah wartawan dan pernah meliput konsep rumah irama di Taman Remaja Surabaya. kepada warga Muhammadiyah untuk selalu menulis. Nah, salah satu di antara kegiatan kita adalah mencetak menulis creative writing for Mubalik Muhammadiyah. Itu sudah dilakukan 2 bulan yang lalu. Nah, di antara tulisan-tulisan itu sudah dimuat dan secara intensif di Majelis Takmir.id. Bahkan ada yang menulis itu sampai seperti minum obat. Satu hari bisa kirim 3 tulisan. Ini adalah salah satu di antara 2 yang kita lakukan untuk melakukan penulisan secara intensif. Nah, kira-kira Dari wabarakatuh. Sebenarnya buku-buku karya yang ditulis tentang Pak Malik Fajar memungkinkan baru berani kami eksekusi menjadi buku setelah beliau wafat pada bulan September tahun 2020. Semula ada forum kecil di perpustakaan Malang di Malang
sains di dalam praksis pelaksanaan praktek-praktek dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, buku ini sebenarnya adalah disertasi karya Profesor Dr. Idris dari Manado, dari Yayasan Manado, yang diserahkan kepada kami karena beliau merasa disertasi ini memang ditulis tentang Pak Malik Fajar dan beliau merasa banyak mendapat inspirasi dari itu. Kemudian oleh tim Institut Rumah Baca Cerdas Pak Malik Fajar, kami coba melakukan editing dari disertasi luar biasa banyak dari tulisan teknis. Sekarang bisa lebih mudah dibaca, terutama bagi teman-teman yang kelas sekolah-sekolah Muhammadiyah. Buku ini sangat berisi praksis tentang bagaimana mengurus sekolah dengan mudah dan memiliki misi yang jauh ke depan. Kemudian yang juga di launching pada hari ini sedang dalam proses cetak adalah desain maker. Ini sebenarnya murni adalah karya dari Mas Abdullah Mukti IPM, mantan ketua IPM, yang dulu banyak mengikuti Pak Malik Fajar dalam perjalanan kemanapun. Kemudian juga disertai beberapa artikel dari sahabat-sahabat tokoh pendidikan di Muhammadiyah. Buku ini juga amat menarik sebenarnya karena bercerita tentang bagaimana pengalaman pribadi Mas Abdul Mukti bersama orang-orang tokoh pendidikan di Muhammadiyah itu ketika mengikuti gurune Pak Malik Fajar dan di dalam berupaya istilahnya Mas Mukti memimpin dan berusaha mendorong sekolah-sekolah Muhammadiyah di berbagai daerah untuk maju. Nah, selama Rumah Baca Cerdas Pak Malik Fajar ini berdiri sejak tahun 2005, kurang lebih kita sudah menerbitkan 9 buku, dan buku tentang Pak Malik itu sekitar 5, hanya berani aku tulis pikiran-pikiran lepasnya itu dari makalah-makalah dan sebagainya setelah beliau tidak ada, karena sangat dilarang. Saya nggak bisa itu, nggak usah ditampilkan kecuali beliau yang buku yang beliau tulis sendiri. Karena itu mudah-mudahan apa yang hari ini kami saksikan untuk seluruh masyarakat, khususnya untuk kader Muhammadiyah, mudah-mudahan buku ini menginspirasi kekuatan untuk berkhidmat tanpa pamrih bagi Muhammadiyah. Demikian mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari semuanya. Muhammadiyah Sidoarjo, semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya. Bicara kepemimpinan bangsa itu sebenarnya tidak merupakan entitas isu maupun sistem yang dilepas dari keseluruhan ekosistem kepemimpinan. Bahkan dalam referensi Islam, kepemimpinan itu dimulai dari personal atau diri setiap orang. Itu sudah jadi state of mind kita. Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan. Nah, jika setiap warga bangsa kita punya karakter kepemimpinan yang mulia, yang sadar akan tanggung jawab, saya yakin akan terjadi semacam transformasi besar-besaran di dalam format bangunan dan peran kepemimpinan di negeri tercinta ini. Nanti naik lagi kan ke kepemimpinan di keluarga. Saya sengaja membedah soal ini agar melihat keseluruhan secara utuh dalam interkoneksi sistem besar itu. Keluarga, orang mengatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari negara atau entitas kecil dari negara yang lebih tersistem, lebih terstruktur. Kalau setiap orang itu kan strukturnya struktur personal. Ini pun satu sistem. Tapi ketika jadi keluarga mulai ada interaksi yang beragam. Dan di situ ada pesan penting terutama untuk laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang menurut tafsir sekarang ada tafsir yang lebih banyak disepakati bahwa di situ lebih kepada tanggung jawab kepemimpinan untuk menafkahi dan menjadi kepala rumah tangga, bukan untuk menjadi representasi dari kepemimpinan di level di atasnya. Karena kalau pemahamannya tekstual nanti seakan-akan yang boleh jadi pemimpin itu hanya laki-laki. Perempuan tidak boleh memimpin di urusan publik. Tapi apapun itu di keluarga, di rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, dinamika mengelola rumah tangga itu nggak gampang. Apalagi bagi pemimpin keluarga. Padahal kontrak gitu ya, kontraknya kan bisa konwalidah. Tapi dinamikanya, godaan dan tantangannya nggak mudah. Jadi ini menunjukkan bahwa kesuksesan orang bisa memimpin itu juga tergantung selain tadi pada level individual dia bisa memimpin dirinya. Memimpin diri kita itu nggak gampang. Itu kan ada dua frame yang ada dalam diri kita itu. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi di dalam diri kita selalu ada konflik atau ketegangan kreatif gitu ya, antara kecenderungan yang ke arah takwa dan kecenderungan ke arah yang uzara. Dan puasa memanage itu sih. Tapi kan kita puasa tiap tahun saja yang sudah rutin kayaknya nggak naik kelas menjadi puasa yang menurut Al-Ghazali khawasul khawas, puasa yang istimewa. Yang biasa pemarah nanti setelah Syawal kembali ke aslinya juga pemarah gitu kan. Nggak gampang loh. Rasanya saya itu sekarang pemilihan kepala desa aja beda dengan zaman dulu ya, nanya Kang EFT. Ya sudah sudah selalu ada modal. Kalau dulu modalnya karisma kan. Di zaman dulu di desa itu kepala desa dipilih karena beberapa sebab aja. Satu, karisma, dia mungkin keturunan darah biru gitu kan, biasanya gitu. Kalau anak lurah itu dulu mesti kepilih jadi lurah. Tapi karena juga integritasnya itu biasanya.
kemudian dia yang punya akses ekonomi, saudagar atau apa gitu kan, atau karena ilmu kan gitu. Itu simpel dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Tapi sekarang terjadi perubahan yang luar biasa. Bahkan untuk kades itu bisa miliaran katanya kan. Apalagi sekarang kades dapat tunjangan ya, selain bengkok gitu ya. Bengkok bukan bengkok. Karena bengkok jadi dan jadi salah itu. Ini hal yang luar biasa sebenarnya proses perubahan ini. Nah, coba lihat apakah pemimpin pedesaan lurah itu berfungsi saat ini dalam memandu masyarakat dan dalam memimpin masyarakat. Ini juga perubahannya luar biasa. Nah, nanti naik secara entitas saya masuk ke kepemimpinan di lingkungan umat Islam. Umat Islam ini di negara kita kan mayoritas 86,sekian%. Tapi kan tetap tinggi dari 271 juta. Tetapi kita tahu bahwa umat Islam itu secara teologis memang kita punya keyakinan satu kan ya, dengan konsep ukhuwah. Umat Islam itu satu Tuhannya, satu prinsip akidahnya, ya pun nanti paham akidahnya berbeda-beda, prinsipnya satu tauhid misalnya. Kemudian satu rasulnya, Nabi akhir zaman, biarpun nanti akan ada yang punya pandangan lain gitu kan. Kemudian juga satu kitab sucinya Al-Quran, dan ada satu bukan imaji sih, tapi ya idealisasi gitu, bahwa umat Islam itu harus menjadi ummatan wahidah gitu. Tetapi kenyataannya kan bahwa ummatan wahidah itu biarpun diikat oleh keyakinan yang sama, ternyata dalam realitas historis dan sosiologis itu menjadi beragam. Yang orang mengatakan satu Islam banyak warna, satu Islam banyak kelompok, satu Islam banyak golongan, satu Islam banyak madhab. Nah, menghadirkan kepemimpinan umat Islam itu secara teologis kelihatannya kan gampang, memudah satu akidah kok, tapi kenyataannya enggak. Untuk konsep persatuan saja, jangankan di level umat, di level pimpinan saja kan ada ormas-ormas Islam. Dulu katanya Majelis Ulama Indonesia itu menjadi tempat berhimpunnya seluruh ormas Islam, seperti federasi gitu kan. Kelihatannya kan mudah aja bang. Mereka akhlaknya mulia semua, mereka ulama, tapi ternyata dinamika di Majelis Ulama itu ada dinamika politiknya juga kan. Ini ada Prof. Safik yang lama di sana. Untuk jadi ketua umum itu ternyata nggak seperti dibayangkan itu. Kalau logikanya kan saling mempersilahkan ya, saling mempersilahkan. Katanya tradisi ulama kan begitu, saling mempersilahkan. Tapi tidak. Ternyata juga ada cross cutting of interest gitu. Ada banyak silang kepentingan yang bahkan mungkin juga ada hegemoni kepentingan siapa yang harus memimpin majelis ulama. Yang Pak Safik biarpun ilmunya sudah melampaui tingkat dewa gitu, ya, belum tentu bisa jadi Pak Din aja yang menyambung itu ternyata untuk legal menjadi pemimpin terpilih di Majelis Ulama waktu itu di Surabaya kan, padahal itu juga sebenarnya saatnya beliau memimpin, tidak bisa juga. Kita boleh bertanya, ada apa di balik itu?
apakah nilai-nilai Islam itu tidak menginternalisasi kemudian lalu membentuk menjadi karakter, akhlak untuk tidak berebut jabatan, dan bahwa jabatan apalagi atas nama Tuhan ya, atas nama agama itu jauh lebih berat gitu ya, karena mas'uliyahnya juga ya saya yakin dunia akhirat gitu ya. Ternyata tidak sesimpel itu. Teori mudah sekali, ukhuwah Islamiyah. Di situ ukhuwah apa? Ukhuwah wataniyah. Naik lagi ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah. Ternyata prakteknya tidak mudah. Ukhuwah Islamiyah yang basicnya pada apa nilai tadi itu nggak gampang. Bahkan untuk mencari solusi atas perbedaan saja kan tidak mudah. Biarpun ayatnya begitu lengkap kan. Fa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi fa in fa'at fa'aslihu bainahuma wa'adilu wa aqsitu. Enggak. Susah. Kalau sudah konflik, partai Islam itu konflik jadi dua, bahkan ada yang jadi tiga. Dulu ada ormas Islam yang berdiri begitu hebatnya, gitu ya. Kemudian berkembang, setelah 45 itu berubah, bisa jadi dua, jadi tiga, bahkan jadi 4. Bahkan janji Allah di ayat berikutnya itu kan innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Bahwa sesungguhnya antar kita itu saudara, maka saling islahlah, nanti Allah akan menurunkan rahmatnya. Tapi realitas sosiologis itu ternyata ukhuwah itu mudah di dalam lisan tetapi tidak mudah di dalam hati. Karena orang pada akhirnya itu sering tidak bisa melepaskan kepentingan-kepentingan duniawi yang itu menjadi kepentingan primitif manusia. Harta, gitu, jabatan dan segala hiasan duniawi yang mestinya kita raih seperlunya, secukupnya. Tapi orang ingin berlebih. Pada keberlebihan itulah sesungguhnya siapapun akan dicoba. Nah, selama kita kaum muslimin yang mayoritas ini tidak bisa menjadi uswah hasanah di dalam membangun kepemimpinan dan kehidupan keumatan yang bisa jadi teladan, ya bangsa kita masih perjalanannya juga gampang. Ini tidak untuk membenarkan kenyataan yang buruk, tetapi ibda binafsika itu penting. Jadi umat Islam juga penting untuk introspeksi diri. Ada problem nilai apa sih? Hadis Nabi tadi sudah jelas. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang sangat terkenal itu, yang mengatakan al-imamah mawdu'atul li khilafatin nubuwah fi firasatiddin wa siyasatid dunya, bahwa kepemimpinan dalam Islam itu adalah proyeksi dari fungsi kerisalahan Nabi. Besar sekali ya. Proyeksi dari kerisalahan Nabi itu apa? Risalah Nabi itu yang paling pokok misalkan satu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, membangun keadaban manusia, umat manusia secara utuh, untuk menunjukkan bahwa manusia berbeda dari yang lain. Maka ketika semakin maju dia harus tetap punya keadaban. Bangsa banyak yang hancur karena keadabannya rusak, dimulai dari pemimpinnya sampai rakyat.
membangun keadaban dalam makna yang luas, al-akhlaq al-karimah itu tanggung jawab dan risalah Islam. Yang kedua, Nabi juga diutus oleh Allah dengan simbol pembuka wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Iqra dalam satu kesatuan kalau saya, tidak dipisah-pisah pada stressingnya apa pada bismi rabbika atau pada Iqra. Ini satu kesatuan yang utuh. Tapi kalimat pembuka dan perintahnya kan Iqra. Tapi Iqra yang tidak terpisah gitu. Ini 39 nanti dipilih lagi 13 memilih ketua umum. Itu berlapis-lapis, maka tidak akan ada sponsor manapun itu yang bisa masuk ke sini. Mungkin lain ceritanya kalau pemilihannya langsung tunggal ketua umum, itu bisa saja. Tapi lewat sistem yang seperti ini agak susah sekali. Kemudian ada tradisi di kita, ada gium di lingkungan Muhammadiyah itu kan jangan mengejar jabatan, tapi ketika jabatan itu diamanahkan, ambil dan tunaikan dengan baik. Jadi tidak masuk pada zabariyah gitu kan, tapi juga tidak qadariyah, apalagi qadariyahnya yang serba bebas. Dan ini juga penting untuk kita nanti bagi muktamar yang akan datang, musfil, musda dan sebagainya, termasuk Aisyah, jangan pada mengejar jabatan. Itu amanatnya berat, apalagi nanti kalau tidak mampu. Orang nggak akan ngomong di depan kita, ngomong di belakang. Sebenarnya dia nggak mampu. Jadi ada mulai dinamika baru di Muhammadiyah di Aisyah. Mulai ada rekayasa, kemudian ini yang harus jadi. Akhirnya apa? Ya harus komprehensif, agama menjadi pencerah, agama menjadi pencerdas, agama menjadi pemaju kehidupan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan kemanusiaan semesta. Jadi bukan soal urusan-urusan agama yang bersifat parsial. Kemudian yang kedua, siasat dunia. Siasat itu dalam bahasa Arab orang lalu kemudian menjadi politik, ya, politik. Tapi bahasa Indonesia jadi siasat. Siasat itu konotasinya jelek, itu ngakali orang, gitu. Ya, mensiasati orang. Gitu. Siasat itu sawasal amr, mengurus sesuatu dengan baik. Mengurus sesuatu dengan baik. Jadi kita ini juga harus mengurus dunia. Maka fungsi kita adalah khalifah fil ardh. Jadi umat Islam tidak boleh pasif, dia harus ada di depan mengurus urusan dunia. Nah, tanggung jawabnya itu tanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Saya pikir jika nilai ini terus itu, kita akan tetap menjalankan peran-peran kerisalahan yang tidak boleh berhenti untuk mencerahkan, mencerdaskan, memajukan kehidupan umat. Nah, dari situ kemudian lebih besar lagi pemimpin bangsa. Nah, pemimpin bangsa dalam konteks Indonesia itu tentu secara normatif ya, kalau saya itu amanahnya jauh lebih besar karena mengurus negara, tanah airnya yang begitu rupa. Indonesia ini kan tanah air yang dianugerahi Tuhan begitu kaya raya, yang kata siapa Mutakuli bak jambret dia tulis jiwa, buntean jambret dia tulis jiwa. Kaya raya, ada penjajah yang sangat nista kan. Sampai dituangkan kan di dalam pembukaan UUD 45, hasil dari perjuangan luhur rakyat Indonesia lalu terjadi kemerdekaan. Pertanyaannya, apakah mereka menghayati betul amanat sejarah ini?
Sama di Muhammadiyah juga. Kalau kita nggak bekas sejarah Muhammadiyah, sejak bagaimana kita dan betapa susahnya mendirikan Republik ini, mendirikan Muhammadiyah ini. Sampai ketika sakit pun kan beliau itu terus, bahkan diingatkan, tapi marahnya saya itu bukan amarah dalam arti hawa nafsu, tapi baru tahu orang bahwa kenapa ketika sakit belum dilarang, dia bilang tadi dokter setan masuk ke dokter, sekarang setan masuk ke istri saya gitu. Karena kan Nyai Dahlan menyarankan beliau istirahat gitu. Setelah di Jogja dibawa ke mana? Ke Tretes ya. Itu ternyata di Tretes malah keliling tablik, bahkan bikin masjid. Tambah sakit, akhirnya pulang dipandu itu. Itu ternyata keluarlah pernyataan beliau, saya harus menuntaskan tugas yang sangat berat ini, yang apabila tidak saya tuntaskan maka akan beratlah tanggung jawab penerus saya. Itu kan luar biasa betapa Muhammadiyah dibangun di atas fondasi itu. Belum soal pemikiran-pemikiran beliau yang khariful adat, yang melampaui batas, yang melampaui segalanya, sehingga dia bisa kita sebut sebagai mujaddid. Kita sekarang yang serba mudah, serba gampang, itu masa sih tidak bisa berjuang lebih hebat lagi? Nah, ini amanat kepemimpinan yang bersifat kesejarahan. Jadi kayaknya perlu juga nanti siapapun yang dipilih, lebih-lebih yang di legislatif itu, mereka mungkin perlu di upgrade tentang sejarah Indonesia ini. Apalagi yang muncul kan juga banyak yang orang-orang terkenal, populer, jadi ya mungkin pemahaman sejarahnya juga terbatas. Jadi amanat nilai, amanat sejarah. Yang ketiga amanat konstitusi. Ini lebih kodifikasi lagi, lebih verbal ini. Tugas pemimpin negara itu kan sama dengan dan melekat dengan sistem pemerintahan negara. Untuk apa? Melindungi seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia. Memajukan kesejahteraan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan, perdamaian dunia. Ini harus tetap menjadi state of mind para pemimpin negara dimanapun. Belum hal-hal yang terkait dengan pasal demi pasal dalam konstitusi. Tapi manusia itu kan memang entah kekurangan atau kelebihannya. Konstitusi sehebat apapun itu selalu cari celah gitu ya, dicari akal untuk mensiasatinya gitu. Bahkan dalam beberapa hal orang itu atau manusia itu punya sikap elak, menghindar atau mencari jalan yang mudah supaya tidak terkena imperatif konstitusi. Lagi-lagi kuncinya di apa? Di moral, di ruhani, di batin para pemimpin bangsa. Agar kita ini taat konstitusi, ya selain paham tentang konstitusi, juga harus ada kesediaan jiwa futuwah, jiwa kenegarawanan untuk tegak lurus di atas konstitusi. Tapi konsep tegak lurus itu sekarang kan hanya jadi diksi populer saja oleh para elit politik, yang prakteknya tidak mudah. Nah, jadi amanat konstitusi ini sangat berat. Termasuk jangan lupa soroti dan awasi juga DPR yang terpilih nanti. Tanya Mas Saikum ya, kami ini untuk Bapak Ibu sekalian,
kami ini berjibaku loh, satu periode kemarin, tambah 2 tahun, untuk mengawal, untuk mengkritisi, untuk menghadang sejumlah rancangan undang-undang untuk jadi undang-undang. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berhasil, tapi banyak yang tidak berhasil. Karena apa? Ya kekuatan ormas, apalagi Muhammadiyah sendirian waktu itu, kebanyakan sendirian kita tuh. Sendirian aja sudah masih dituntut lebih banyak lagi gitu. Kita ini sering sendirian berhadapan dengan DPR. Tapi ya sekali rancangan itu sudah masuk gitu, kayaknya harus itu yang keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau situasi politik kayak sekarang ini sebenarnya buah dari resultan dari berbagai entah namanya koalisi atau apapun, dan praktek tindakan dari berbagai elemen yang ada di struktur negara sekarang ini, termasuk partai politik. Bahwa mereka kemudian berpisah ketika Pilpres menjadi 3 kelompok, ya itu pragmatis saja. Tapi mereka sebenarnya bertanggung jawab terhadap berbagai situasi yang sekarang terjadi. Dulu kami sampai kalau ada satu pasal yang begitu rupa itu enggak gampang. Lewat jalur personal, lewat jalur tokoh, lewat pernyataan resmi, bahkan juga ada demo gitu. Tapi ya sumun bukmun bahum layar ziun, baru setelah berada di tempat yang berbeda saling keluar pernyataan-pernyataan saling menyerang. Dulu Bapak Ibu sekalian gimana toh? Dulu bermesra-mesraan saja kan? Iya. Maka ketika mereka yang seperti itu juga dorong-dorong kami, tanya Mas Muti juga, ya kami tetap moderat. Dulu juga ya bagus lah sekarang sadar, tetapi juga jangan sampai nanti kambuhan lagi gitu kan. Nah iya, jangan sampai sadar ketika kepepet dan kalah, tapi tidak untuk dimuat ya, nanti menyinggung hati apalagi di bulan puasa. Mereka bertanggung paternalistik, kemudian juga secara politik ya masih buta huruf lah gitu, atau baru beranjak. Agak susah menuntut social control dan pengawasan dari rakyat. Jangankan rakyat, kekuatan-kekuatan masyarakat saja itu susah. Karena apa? Sekarang ini selalu sampai pemimpinan daerah misalkan, kepala daerah, ketika dituntut itu selalu kami dipilih oleh rakyat, Anda atas nama siapa? Nah itu selalu begitu. Kadang sekarang kan antar elit dan partai itu figur itu sebenarnya saling memanfaatkan aja. Coba lihat gejalanya. Awal-awal ada tokoh yang menonjol entah di pusat maupun di daerah. Nah, tokoh menonjol ini jadi incaran partai. Incaran, akhirnya partai berebut menjadikan dia calon presiden maupun calon kepala daerah. Nanti setelah jadi ini, calon ini kan jadi dan setelah berkuasa jadi petahana, dia akan keluar dari ikatan partai itu. Di daerah juga begitu. Tapi sama juga itu. Elit-elit yang sedang mau menapaki karir kekuasaan, meraih kekuasaan itu juga pandai-pandai dia ingin memanfaatkan partai, berjinak-jinak gitu pada partai, akhirnya partainya memilih dia. Jadi siapa memanfaatkan siapa kan? Ya saling memanfaatkan. Nah di tengah seperti ini memang yang diperlukan adalah kekuatan-kekuatan civil society yang berperan dan rakyat. Jadi civil society kita itu kan selain bangunannya berbeda dengan yang di barat, juga tidak semuanya punya tingkat kemandirian tinggi, sehingga selalu tergantung pada negara, selalu tergantung pada rakyat. Nah alhamdulillah kita sebenarnya punya kemandirian.
Tetapi juga kita tidak bisa bergerak jauh lebih dari itu. Kenapa? Ini nanti di ujung saya akan menyampaikan bahwa tadi ada amanat yang bersifat nilai, ada amanat sejarah, ada amanat yang bersifat konstitusi, dan ada amanat yang bersifat politik. Nah, sekarang Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah sudah dan akan terus memainkan peran untuk menjalankan fungsi dakwah, politik nilai dan politik moral. Dan itu terus kita lakukan. Dan cara kita itu lewat resmi institusional, lewat para tokohnya, lewat jalur kelembagaan, tapi juga lewat jalur-jalur personal. Itu terus kita lakukan. Dan itu karakter Muhammadiyah sejak awal. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai di era saya, Mas Muti, Pak Sapik itu mau berbeda dari sebelumnya. Kalau nggak percaya, kajilah. Jangan berdasarkan pada selera atau opini yang mungkin parsial. Kami ini sama menjalankan apa yang dulu dilakukan oleh para tokoh Muhammadiyah dan sistem yang berlaku di Muhammadiyah. Bahwa di sana sini kita ada perbedaan, itu sebenarnya soal konteks dan situasi yang berbeda. Jadi kita menjalankan fungsi peran kebangsaan yang bersifat nilai, moral, dan yang paling nyata, kita terus membangun bangsa lewat pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan semuanya. Itu pun bagian dari usaha mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. Kami tetap jiwa besar ketika ada orang, apalagi situasi politik sekarang ini kan politik Muhammadiyah sampai habis-habisan, mungkin itu pun belum habis gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi saya pesan saja pada warga Muhammadiyah, jangan terlalu reaktif juga terhadap kritik itu, tapi juga jangan ikut-ikutan gitu kan. Jangan ikut-ikutan. Itu sudah kritiknya itu memprovokasi Muhammadiyah dan macam-macam, para pimpinan Muhammadiyah malah ikut memposting karena bersetuju dengan isinya, dan setuju karena isinya itu karena ikut partisan politik kemarin. Ya nggak gitulah, harus tetap ada rasa memiliki Muhammadiyah. Kalau soal kritik ke dalam itu kurang kenyang apa sih Muhammadiyah ini? Dari Muhammadiyah wilayah itu biasa dikritik, daerah, cabang, ranting, bahkan perorangan aja boleh. Apalagi sekarang lewat sosial media, itu kan lewat WA gampang saja gitu kan. Tapi tidak di situ posisinya. Jadi kita tetap posisi dalam peran seperti itu. Ada hal-hal yang memang tidak terjangkau oleh dan kami sudah optimal. Bapak Ibu sekalian, lihat rekam jejak sekarang gampang ya, karena tertulis. Mungkin ormas yang paling sering melakukan peran-peran kritis itu ya kami, kita, Muhammadiyah. Tapi kita tidak bisa masuk lebih jauh dari itu. Misalkan soal sengketa pemilu, oke, kita suaranya suara moral, suaranya suara konstitusional, urus dengan cara yang sesuai koridor demokrasi dan konstitusi. Silahkan di situ. Tapi yang mengurus, nah itu kan, ini supaya paham nih Bapak Ibu sekalian, yang mengurus sengketa pemilu itu jangan diminta Muhammadiyah. Itu urusannya parpol yang mendukung, tim sukses atau pihak-pihak lain yang memang menyediakan diri, termasuk gerakan-gerakan politik secara konstitusional untuk mengurus itu. Kalau Muhammadiyah semua mengurus ke situ, ya bukan, kita melewati batas fungsi kita. Saya ingin kasih tahu sedikit ya, mungkin tidak perlu dipublis ya. Ketika kami, saya sama Mas Mut, kan juga sudah jadi state of mind kami.
Coba kita ajak bareng-bareng hayati tentang 10 sifat Muhammadiyah. 1. Beramal dan bekerja untuk kesejahteraan, untuk perdamaian dan kesejahteraan. Itu tugas pokok Muhammadiyah loh. Alhamdulillah kita jalankan sampai ke pelosok-pelosok, termasuk menciptakan perdamaian. Jadi kalau ada orang tengkar, kelompok tengkar, komponen bangsa tengkar, tugas Muhammadiyah justru jadi pendamai. Jangan ikut menjadi bagian dari situasi konflik itu. Dan kita bisa mendamaikan jika legal standing kita bagus, punya trust. Yang kedua, mengamalkan ukhuwah, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Satu musuh itu udah kebanyakan, harus cari sebanyak mungkin kawan. Maka pengajian Ramadan di PP sekarang kan tentang dakwah kultural, memperluas basis akar rumput Muhammadiyah. Karena mungkin kita ini keasikan lulus amal usaha, dan itu terus harus kemudian sadar bahwa kita ini yang penting kualitas, kami jiatin kualilatin golabat jiatan kasiratan biidilah, tapi lupa untuk memperbanyak kawan. Maka dakwah kita itu memperbanyak kawan lah. Yang kurang-kurang justru kita sempurnakan mereka, jangan musuhi mereka. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan, dan mengamalkan ajaran Islam. Untuk punya lapang hati itu ya, bukan dilebar-lebarin dadanya, tapi di jiwa dan luas pandangan. Horizonnya melihat, letakkan politik, ekonomi, budaya dalam satu spektrum yang luas. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah ini bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Saya tahu sebab dulunya tentang kepribadian itu, dulu Muhammadiyah melekat dengan Masyumi. Setelah Masyumi bubar dan situasi politik begitu berpengaruh terhadap komponen bangsa, maka Kiai Fakih Usman dan kawan-kawan yang dulu juga aktivis Masyumi itu merumuskan kepribadian Muhammadiyah. Karena setelah itu ada indikasi di mana orang-orang Muhammadiyah yang di Masyumi aktif lagi di Muhammadiyah itu mengurus Muhammadiyah dengan cara partai politik. Lahirlah kepribadiannya. Maka penegasan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan itu untuk membedakan dari organisasi politik dan partai politik. Oh, saya sudah diingatkan kereta api. Terakhir, nanggung. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar disertai contoh teladan yang baik. Nah, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu harus disertai teladan, kata-kata, ibdul lisan. Contoh ketika kita berbuat baik, mengajak baik dan mencegah kemungkaran, kita jangan melakukannya. Nanti orang tahu kok, oh ternyata tidak konsisten. Akhirnya apa? Terjadi distrust. Tokoh satu persatu berguguran akibat hilang keteladanan. Biarpun memperjuangkan kebenaran. Bahkan kata semalam ya kayak Mas Mahmud lupa ya, Pak Saad apa Pak Samsul. Amar ma'ruf nahi munkar pun harus dengan cara yang ma'ruf, disertai dengan keteladanan. Kemudian berikutnya mengikuti, mengindahkan hukum perundang-undangan, peraturan serta falsafah dan dasar negara yang sah. Ini tahun 62 sudah tetap konsisten. Muhammadiyah harus ikuti ketentuan hukum perundangan dan dasar falsafah negara yang sah. Lalu berikutnya, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu membantu pemerintah. Nah, di situ disebut membantu pemerintah dan bekerja sama dengan golongan manapun
untuk terwujudnya bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya, bekerja sama dengan golongan Islam manapun untuk terwujudnya tersiarnya ajaran Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi itu kepribadian dan itu jadi koridor kamu. Juga kita bahwa Muhammadiyah ini bukan organisasi dan bukan partai politik. Tentang memilih diberikan kebebasan. Jadi itu hal yang menjadi dasar kami di pimpinan pusat menjalankan fungsi kepemimpinan. Bahwa ada kekurangannya tentunya. Kami pun menyadarinya, tapi kami akan berusaha terus menjalankan fungsi ini. Dan mohon diingat, Muhammadiyah ini organisasi Islam yang besar, yang kemarin Hefner memberi kesaksian lagi, bahkan yang istimewa karena apa? Karena mau usaha yang besar ini dicapai dengan perjalanan panjang 1 abad lebih. Saya sering ilustrasikan mengemudikan Muhammadiyah itu seperti membawa pesawat komersial Airbus jenis terbaru lah gitu, atau lama dulu nggak apa-apa. Tidak bisa seperti pesawat tempur yang boleh banyak akrobatnya, naik turun, menyusup, tidak bisa naik lagi. Nah, apakah kami lemah? Insya Allah tidak. Kami tetap punya marwah, kami tetap muru'ah, kami jaga keras, dan tidak kalah pentingnya kami di PP di wilayah juga sama, sampai ke cabang Ranti. Kita ini diberi pesan luhur oleh para pendiri bahwa mengurus Muhammadiyah jangan sampai ada kepentingan pribadi apapun. Terima kasih, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kami buka pengajian Ramadan ini. Saya ubah sedikit topiknya, mencari dan merawat pemimpin yang amanah, kira-kira begitu. Nah, kita harus mulai dari dasar berpikir. Dalam demokrasi itu biasa dibedakan antara prasyarat, sarana, sama tujuan. Prasyarat dalam demokrasi itu ada 3: kebebasan, partisipasi, kompetisi. Itu namanya prasyarat. Di satu tempat hanya mungkin ada demokrasi kalau prasyarat itu tersedia. Ada kebebasan, orang dipersilahkan berpartisipasi, lalu kemudian tersedia kompetisi yang sehat. Itu prasyarat. Tanpa itu kita tidak bisa bicara soal demokrasi. Baru ketika masuk ke tahapan berikutnya kita bicara sarana-sarana berdemokrasi. Saya sederhanakan saja, tidak usah pakai teori. Sarananya itu ya saya sebut 3. Yang pertama yang disebut keterwakilan atau representasi. Karena dalam demokrasi kedaulatan itu kedaulatan rakyat, kedaulatan semua orang. Sementara tidak bisa semua orang membuat kebijakan dan menjadi pejabat publik, maka kemudian dikenalah mekanisme keterwakilan atau representasi. Nah, dalam representasi itu maka harus dipraktekkan sarana yang kedua yang disebut mandat. Mandat adalah menitipkan kekuasaan yang dimiliki rakyat itu kepada sebagian kecil pejabat publik yang kemudian menyelenggarakan kekuasaan. Itulah mandat. Dan yang terakhir, melekat pada proses keterwakilan dan mandat itu di dalam demokrasi harus bekerja yang disebut sebagai pertanggungjawaban publik atau public accountability. Jadi kalau prasyarat demokrasi ada 3, kebebasan, partisipasi, kompetisi. Ketika mau dipraktekkan dalam operasi demokrasi, maka ada 3 sarananya itu. Keterwakilan harus dijaga, harus ditegakkan, mandat harus ditunaikan, dan pertanggungjawaban publik harus ditunaikan. Itulah yang kemudian
dibayangkan oleh mereka yang menggagas demokrasi akan membuat kita mencapai tujuan berdemokrasi. Liberal yang cedera, demokrasi liberal yang cacat, bukan demokrasi liberal yang dicita-citakan ketika sejumlah orang menggagas demokrasi di Indonesia. Ini harus kita bedakan. Apa yang kita miliki sekarang bukan yang dicita-citakan, tetapi yang terbentuk oleh sejarah dan menghasilkan demokrasi yang cacat. Maka kemudian dalam konteks itulah kita bisa membahas 6 kali pemilu yang sudah berlangsung, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pemilu legislatif. 5 kali pemilu presiden dari 2004 sampai 2024. 5 kali pemilihan anggota DPD atau senator, pakai istilah sehari-hari di ilmu politik, dari 2004 sampai 2024, dan 5 kali pemilihan kepala daerah. Kecuali di Yogyakarta, 5 kota di Jakarta, 1 kabupaten di Jakarta. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2024 besok, baru yang kelima. Kita bisa mengevaluasi pencarian pemimpin dengan mekanisme yang kita punya itu berbasis prinsip-prinsip tadi. Seberapa jauh prasyarat kita bisa rawat, seberapa jauh sarana yang kita miliki, seberapa jauh tujuan sudah tercapai. Yang ingin saya katakan adalah ternyata sangat tidak mudah mencari pemimpin dalam demokrasi. Demokrasi sendiri sebetulnya, terlepas bahwa ajaran Islam punya kriteria sendiri tentang pemimpin, bahwa harus sidik, batonah, tablik, amanah. Dalam teori demokrasi biasanya dibayangkan bahwa pemimpin yang dicari adalah orang atau mereka yang punya 3 kualitas. Kualitas yang pertama adalah punya gagasan atau gagasan berdemokrasi yang mumpuni, disebut sebagai democratic mind. Ilmunya cukup untuk berdemokrasi, pengetahuannya cukup tentang demokrasi, pemahamannya cukup tentang perbandingan praktek-praktek demokrasi di berbagai negara. Kalau orang memiliki itu, kita sebut dia punya democratic mind yang cukup. Yang kedua disebut sebagai perilaku berdemokrasi, democratic attitude. Perilaku demokrasi ini kalau digambarkan dalam bahasa sehari-hari kira-kira adalah orangnya layak diteladani, sehingga setiap orang yang dipimpinnya mengacu pada yang bersangkutan, dan karena itu setiap orang akan berperilaku baik dalam kaitan dengan bangsanya, dalam kaitan dengan agamanya, dalam kaitan dengan kemanusiaan. Itu yang disebut democratic attitude sebetulnya. Ada yang ketiga yang disebut sebagai democratic skill, keterampilan berdemokrasi. Keterampilan berdemokrasi, kalau hilang aspek demokrasinya bisa tetap terampil, tapi kita harus ubah istilahnya menjadi political skill, kemampuan bersiasat, kemampuan berpolitik dengan kehilangan nilai demokrasi. Kadang-kadang kita menemukan pemimpin yang demokratik mind-nya itu luar biasa, tapi pada saat yang sama political skills-nya ternyata terbatas. Salah satu contohnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Habisi, tolak semuanya, kira-kira begitu. Termasuk yang usul DPR bubarkan itu keluarga bisa. Tapi ini sekedar apa namanya pembuka kata saja, sebelum tidak. Kalau kita mengikuti tulisannya Mokhtar Lubis, manusia Indonesia itu, di antara ciri manusia Indonesia itu kan suka meremehkan hukum. Selain suka menerabas dan menerobos aturan, itu suka meremehkan hukum. Dan di antara ciri orang meremehkan hukum itu adalah orang yang kategorinya dalam bahasa Jawa Timurnya itu orang
Nah yang repot rumah dalamnya itu tanam singkong, tanam singkong tapi dia kemarin tidak ada suaranya. Yang penting aman, tapi kita tidak tahu kalau dia itu jadi anggota DPR. Padahal sudah 5 tahun duduk di Senayan itu, kita nggak tahu dia itu DPR, karena nggak pernah ada suaranya. Kira-kira politisi yang sangat viral, Aulia Smith, kira-kira begitu. Cari aman. Nah yang repot itu yang ketiga, itu ada politisi Alzheimer. Ini Pak Sultan yang tahu Pak Sultan. Politisi yang lupa. Dia lupa bahwa dia pernah berjanji, dan dia lupa bahwa dia akan bisa bertanggung jawab. Kita mencoba membangun kepercayaan itu. Misalnya untuk pemberantasan korupsi, kita percayakan kepada KPK untuk menunaikan tugas. Tapi ternyata KPK korupsi juga. Lalu siapa yang kita percaya untuk di pemberantasan? Tapi yang terjadi bagaimana dengan hakim-hakim kita itu? Kemudian yang ketiga, ini juga saya kira kritik untuk lembaga-lembaga agama. Kita minta nasihat kepada para ustadz, tapi ustadznya sendiri juga bermasalah. Dan ini saya kira masalah yang serius, di mana sebagai bangsa kita memang sedang mengalami krisis kepercayaan. Dan persoalan mutual distrust itu tidak bisa kita anggap sebagai masalah yang sederhana, karena implikasinya bisa pakai istilah yang sekarang agak populer, bisa terstruktur, masif dan sistematis. Jadi itu bisa kemana-mana dampak dari mutual distrust itu. Sehingga kemudian kalau tadi Prof. Biato cerita mengenai pesawat yang pilotnya tidur, sekarang kita tidak hanya punya pemimpin yang dia tidur, tapi pemimpin yang dia itu ngawur. Tidak usah dicari contohnya, akan sangat mudah itu untuk menemukannya itu. Yang dalam ungkapan klasik dalam kritik budaya Jawa itu Petruk jadi ratu. Sejak lama, sehingga memang ini tidak bisa kita biarkan, tetapi juga kemudian tidak bisa kita bubarkan negeri ini. Pilihannya, sering saya katakan, pilihannya memang pilihan yang baik dan pilihan ahlu sunnah itu. Ya mana la yudraku kullu, la yudraku kullu. Yang tidak bisa diambil semuanya, jangan dibuat semuanya. Itu pilihan ahlu sunnah yang menurut saya sangat wasatiyah. Sehingga lembaga-lembaga itu harus ada. Pemimpin negeri ini juga harus ada. Tidak mungkin negeri ini tanpa pemimpin. Dan kita bisa menggunakan teori manapun untuk menyikapi kepemimpinan yang ada. Dan Indonesia ini adalah rumah kita. Indonesia ini mewujud itu sebagiannya karena andil Muhammadiyah. Kemarin dalam pengajian PP di Jogja, Profesor Hefner, sering dipanggil Prof. Hefner, itu mengatakan dia salut kepada Muhammadiyah karena organisasi ini bersama dengan elemen bangsa yang lain merupakan kelompok yang memang berperan sejak awal untuk terbentuknya Indonesia. Bahkan mungkin bisa dibayangkan kalau tidak ada Muhammadiyah, mungkin tidak ada Indonesia. Akhirnya saya kemudian tukar pandangan dengan Prof. Hefner. Saya contohkan dalam konteks bagaimana kita menyelenggarakan negara dan bagaimana negara ini bertahan dan berkembang. Itu kan tidak bisa dilepaskan dari organisasi-organisasi agama, wabil khusus Muhammadiyah. Dan saya memang sempat menyampaikan kepada Prof. Hefner untuk sering-sering menulis tentang Muhammadiyah. Bahkan dia yang bersemangat ketika kita belum berhasil mendapatkan hadiah Nobel, walaupun sebelumnya kita mendapatkan hadiah Sheikh Zayed Award for Human Fraternity itu, beliau sempat berbicara kembali kemungkinan Muhammadiyah diajukan untuk mendapatkan hadiah Nobel. Kami berdiskusi bagaimana strateginya, kenapa dulu kita belum berhasil. Saya
termasuk yang mengusulkan kepada Prof. Kepner, mungkin dulu kita usulannya terlalu luas. Sehingga saya usulkan kalau nanti kita mengajukan lagi atau diajukan lagi, itu fokusnya pada social integration dan humanitarian. Bagaimana peran kemanusiaan Muhammadiyah dan peran Muhammadiyah dalam membangun integrasi sosial. Saya contohkan bagaimana Muhammadiyah berperan dalam bidang kemanusiaan melalui MDMC dan MCCC, Muhammadiyah Disaster Management Center dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Itu luar biasa, mendapatkan banyak sekali apresiasi dari berbagai dunia karena keberhasilannya menangani pandemi COVID-19. Dan tentu Muhammadiyah berada di dalam bagian penting. Tapi yang juga peran yang tidak kalah pentingnya adalah social integration. Bagaimana Muhammadiyah itu menjadi organisasi di mana berbagai kelompok suku itu bisa lebur di Muhammadiyah, bisa terikat di dalam Muhammadiyah. Pak Thohir ini tidak pernah merasa asing di dalam Muhammadiyah. Walaupun berasal dari Nusa Tenggara Barat, tapi tidak pernah merasa asing tertentu. Sementara di Muhammadiyah kan nggak ada lagi persoalan darah itu. Yang sering saya bercanda itu di Muhammadiyah ini kan nggak ada darah biru, semua darahnya itu merah. Bila ketika pernah ditanya di Muhammadiyah itu ada Habib atau tidak, ada, alhamdulillah, yaitu Mas Habib Firzi. Walaupun kepada teman-teman Arab dan benar Kiai Ahmad Dahlan juga Habib juga, karena beliau itu kalau silsilahnya menurut Yunus Salam itu sampai kepada Nabi Muhammad. Walaupun saya sempat agak bertanya juga, nggak tahu nih pertanyaan saya ini pertanyaan yang bisa dibenarkan atau tidak, karena Nabi Muhammad itu kan tidak punya anak laki-laki yang menurunkan anak. Dalam silsilah Arab itu kan garis laki-laki. Silsilah yang orang mengaku keturunan Nabi itu kan semuanya berhenti di Fatimah binti Muhammad. Nah, jadi sampainya ke Nabi itu lewat Fatimah, sementara Fatimah ini kan anak perempuan. Tapi ini sekedar bertanya saja, tidak menyoal. Orang betul Nabi Habib atau tidak menyoal. Walaupun sekarang saya tadi dapat WA ditawari silsilah saya supaya ketemu sampai ke Habib. Dan sekarang ada kan yang ditangkap polisi beberapa waktu yang lalu itu jasa mencari silsilah supaya dapat Habib 1 orang 4 juta. Ini bikin amal usaha kok gampang begitu ya. Tapi inilah yang saya kira memang menjadi tantangan kita bersama-sama, sehingga tidak boleh kita itu menyerah kepada keadaan. Itu tidak ciri organisasi yang berkemajuan. Dan oleh karena itu maka Muhammadiyah tentu harus berperan dan berikhtiar bagaimana agar pemimpin negara ini menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin negara ini adalah pemimpin yang memenuhi janji-janjinya, dan mereka akan menjadi pemimpin yang selamat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Inilah sikap positif yang harus kita bangun. Betapapun mungkin yang terpilih itu bukanlah orang yang kita kehendaki, yang terpilih itu bukanlah orang yang kita pilih, tapi itulah realitas demokrasi yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu akan terjadi dan itu akan menjadi bagian dari the ruling group di negeri kita ini. Oleh karena itu maka apa yang bisa kita lakukan agar para pemimpin itu bisa tetap menjaga amanah dan menepati janji-janjinya. Dalam konteks ini, paling tidak ada peran yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah peran kontrol. Harus ada yang mengontrol. Nah, kontrol itu bisa dilakukan dalam 3 ranah. Yang pertama adalah kontrol politik. Kontrol politik itu dilakukan oleh lembaga-lembaga politik, oleh DPR, oleh partai politik, oleh lembaga-lembaga independen,
dan juga oleh masyarakat sipil. Harus ada yang mengontrol itu. Biasanya kalau seseorang itu dilantik, itu suka ada tradisi yang itu tidak ada ketentuannya sebenarnya tentang 100 hari yang pertama. Sejak kapan Indonesia mengenal nyatus itu saya nggak tahu. Jadi kalau sudah 100 hari yang pertama, apa yang dilakukan itu biasanya dipantau serius. Nah, kira-kira nanti Pak Prabowo dengan Mas Samsul itu, Mas Gibran juga itu nanti akan melakukan apa kalau sudah 100 hari. Jadi memang kita ini negara yang paling banyak punya istilah itu. Bahkan ada status di cara yang pertama, kita memberikan sanksi sosial kepada mereka pimpinan yang tidak menepati janjinya. Di banyak negara maju, sanksi sosial itu sangat berat. Sehingga banyak, tapi memberikan model, memberikan keteladanan bagaimana kita sebagai pribadi dan kita sebagai institusi itu bisa menjadi contoh, menjadi pribadi yang amanah, menjadi pribadi yang senantiasa menepati janji, dan menjadi organisasi yang senantiasa membangun trust, membangun kepercayaan dengan prinsip-prinsip clean government dan good government. Keteladanan ini dalam konteks tertentu itu bisa menjadi counter culture, menjadi bagian dari counter budaya yang kita memang dalam hal tertentu berani melawan arus atau berani tidak ikut arus. Kalau arusnya tidak kuat kita lawan, tapi tidak boleh ikut arus. Ini memang berat. Paling enak memang ikut arus, nyentir begitu. Udah kemana air mengalir, ya sudah ikut saja. Seperti Bengawan Solo itu, mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Pas mengalir enak, pas kecebur kaget, jeburnya segoro. Atau yang kedua, itu bertahan supaya tidak hanyut, tidak kentir di tengah arus yang begitu kuat. Nah, itu yang di dalam hadis Nabi disebut seperti memegang bara di dalam tangan itu. Beratnya luar biasa. Nah, atau yang ketiga, itu melawan arus. Nah, kalau melawan itu yang memang harus betul-betul kuat. Nah, kira-kira kalau kita itu melawan, kita kuat apa tidak? Kalau sudah anggotanya sedikit, miskin-miskin, kok melawan arus? Itu kira-kira gimana? Kira-kira gimana, Pak? Ya bisa dibayangkan sendiri. Sehingga karena itu maka pilihan melakukan kontrol sosial itu bisa kita lakukan mungkin dengan dua cara yang paling mungkin kita lakukan. Yang pertama, bertahan supaya tidak kentir tadi, tidak ikut arus. Atau yang kedua, kita memang berusaha untuk bagaimana kita ini tetap memberikan counter culture dengan tidak ikut arus itu. Nah, yang ketiga itu kontrol spiritual. Saya kira yang namanya manusia tetap saja manusia. Kalau manusia itu lupa, itu diingatkan. Dan Muhammadiyah saya kira punya kekuatan itu. Muhammadiyah punya trust dan punya modalitas untuk melakukan itu. Karena kita memiliki moralitas yang insya Allah sekarang ini masih diakui dan dihormati oleh berbagai institusi. Yang disampaikan Pak Ketua Umum tadi, bagaimana kita menjaga marwah, bahkan semakin solid ketika ibu tim meninggal dunia. Biasanya laki-laki itu kalau ditinggal mati suami itu lebih takoruh kepada Allah. Istri, biru. Ditinggal istri ya, kalau mulai error, efek dari puasa itu.
efek dari bahasa itu slip of the tongue. Sejak Butim wafat itu kan Pak Harto semakin spiritual. Di rumahnya itu untuk kegiatan-kegiatan ngaji. Kemudian juga secara politik juga mengambil kebijakan-kebijakan politik yang semakin dekat dengan umat Islam. Pak Harto di tahun 90-an itu kan Pak Harto yang hijau. Dan itu saya kira tidak turun dari langit. Itu melalui proses di mana ada kontrol spiritual agar beliau itu memimpin dengan benar dan kemudian turun dari kepemimpinan juga dengan benar. Yang mukhola sidqin dan mukhoja sidqin, kira-kira supaya seperti itulah beliau. Bapak kemudian beliau turun dengan cara seperti itu kan soal yang berbeda. Tetapi kalau ada tuduhan-tuduhan berbagai macam itu kan ternyata juga sampai sekarang belum ada pembuktiannya. Tapi bukan berarti saya ini Soehartois ya. Karena ada yang bilang waktu kampanye kemarin itu kan banyak gambarnya Pak Harto, terus ada pertanyaan enak mana, enak zamanku toh. Tapi kita tidak ingin romantis seperti itu. Tapi saya ingin mencontohkan betapa Pak Harto di masa akhir kepemimpinan itu secara spiritual sangat dekat karena dikontrol oleh para ustadz. Pendirian IJMI itu perjuangannya tidak mudah. Penentangannya juga cukup keras dari berbagai kalangan. Bahkan kemudian pendirian Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang sekarang juga banknya sedang gimana Pak Syafiq banknya sekarang? Pak Syafiq soal ini lebih tahu. Dalam kaitan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, maka apa yang bisa kita lakukan? Saya kira Muhammadiyah bisa melakukan ketiga-tiganya. Muhammadiyah bisa melakukan kontrol politik, Muhammadiyah bisa melakukan kontrol sosial, dan bisa juga melakukan kontrol spiritual agar para pemimpin negara, para politisi, dan para penyelenggara negara itu tidak mengingkari janji-janjinya dan senantiasa menunaikan amanah yang mereka sudah siap untuk memikulnya. Secara politik Muhammadiyah bisa mengontrol melalui kritik-kritik atas kebijakan yang secara konstitusional mungkin tidak tepat dilakukan, dan itu yang selama ini juga sebagainya sudah kita lakukan, dan memang sebagian berhasil, sebagiannya belum berhasil. Tapi kita bisa melakukan itu, tentu tetap dalam wewenang dan wilayah sebagai masyarakat madani atau sebagai civil society. Muhammadiyah bisa melakukan kontrol sosial sebenarnya, dan itu selama ini sudah banyak kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kontrol spiritual dalam bentuk tawassul bil haq dan tawassul bis sabr itu menurut saya pengertiannya adalah kontrol spiritual. Sehingga karena itu maka Muhammadiyah harus terus melakukan engagement atau melakukan pertautan dan komunikasi dengan para politisi, para penyelenggara negara agar mereka senantiasa dapat menunaikan amanahnya. Dan kemudian yang kedua, Muhammadiyah bisa melakukan engagement dengan memberikan mereka masukan-masukan bagaimana agar dapat menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya juga. Jadi Muhammadiyah juga tidak boleh kemudian karena yang tampil itu bukan dari kita, karena yang tampil itu bukan yang kita dukung, kemudian kita gelontorkan saja. Saya kira itu bukan bagian dari sikap yang harus kita lakukan. Karena menurut saya kepentingan untuk menegakkan Indonesia ini itu jauh lebih penting daripada orang-orang tertentu atau partai-partai tertentu. Dan inilah yang menurut saya peran yang bisa dimainkan oleh Muhammadiyah sehingga kita tetap berada pada hikmah dan kepribadian sebagai gerakan dakwah, dan kemudian kita mengaktualisasikan dakwah kita itu dalam ranah politik kebangsaan dengan peran-peran yang bermakna dan tentu saja memang menuntut kecerdasan, menuntut kearifan, dan dalam hal tertentu menuntut resiliensi atau ketahanan, sehingga dengan itu Muhammadiyah insya Allah bisa bertahan. Kalau Surabaya sudah punya gedung 23 lantai ya Pak Rektor ya, Pak PBN, Pak Rektor, maka mungkin bisa disusul yang lain 32 lantai.
Cuma di mana yang bisa akan kita buka beberapa termin. Satu termin dulu, 3 penanya dulu. Bisa ditanyakan apa yang kemudian nanti akan menjadi pencerahan bagi kita semua. Mungkin ada banyak. Iya, satu. Terima kasih, ada beberapa pertanyaan tadi saya mencatat. Saya kira memang ini menjadi tantangan tersendiri, apakah janji politik, cita-cita politik, atau bahkan mungkin kontrak politik. Karena saya amati di lapangan, kemarin pada masa kampanye ada sudah kontrak politik. Tanda tangan kontrak begitu, kalau saya terpilih nanti saya bangun sekian. Itu kan kontrak politik. Yang itu mengukurnya mungkin agak mudah. Bahkan menurut saya, janji-janji kampanye para calon presiden dan wakil presiden itu tidak sekedar janji, tapi sudah merupakan kontrak politik. Karena semuanya eksplisit. Apalagi kan sekarang presiden itu kan tidak perlu terikat dengan GPAN ya, karena yang nanti menjadi bagian dari arah kebijakan Indonesia ke depan itu ya janji yang sudah mereka ucapkan itu. Sehingga mengontrolnya sebenarnya relatif mudah dan sebagiannya itu kan eksplisit. Misalnya janji makan siang gratis itu kan eksplisit. Cuma yang belum dijelaskan itu menunya apa, itu yang belum dijelaskan. Jadi janjinya akan makan siang gratis, cuma menunya apa, itu belum dijelaskan. Dan ibu-ibu juga nggak tanya menunya apa. Terus sasarannya Walaupun kemudian gratis ada yang mulai bertanda. Iya gratis tapi tahun 2029. Podo karo ora sido. 2019 pemilu meneh. Itu kan eksplisit. Dan ukuran-ukuran itu sangat mudah ditagih. Nah, persoalannya kemudian kita itu sering lupa bertanya soal mekanisme. Jadi kalau memberi makan siang gratis itu duitnya dari mana? Sekarang sudah mulai dihitung kan oleh para ahli ekonomi itu. Berapa yang kita perlukan? Tapi juga belum ada pertanyaan berasnya dari mana? Atau jangan-jangan makan siangnya tidak beras, singkong. Karena bayangan kita makan siang itu kan selalu beras kan? Itu. Sementara sekarang berasnya itu harganya sudah berubah dipisah. Berapa tuh sekarang harganya? 20. Wah ini jangan-jangan nanti ada kenaikan biaya zakat fitrah karena harga beras naik. Itu kan bisa diukur yang seperti itu. Kemudian kalau yang mengukurnya agak susah, itu menurunkan angka stunting itu agak susah diukur. Agak susah diukur, tapi tetap bisa diukur. Oleh karena itu kata Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian dari keterlibatan kita sebagai warga negara. Dan dalam konteks demokrasi yang sehat, di antara ukurannya adalah public participation and civic life. Partisipasi warga negara dalam urusan publik. Jadi nggak boleh kemudian warga Muhammadiyah ini abai dengan itu. Kalau nanti kira-kira seandainya jika apabila Pak Prabowo itu dilantik bersama Mas Gibran, kemudian betul makan siang gratis bisa dilakukan, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin para pengusaha beras Muhammadiyah ini menjadi supplier beras itu. Ibu-ibu mungkin yang bisa menyediakan sayurnya atau apa, kan begitu kan? Cuma saya nggak tahu yang begini termasuk ikut arus apa tidak yang begini. Kalau menurut saya tidak ikut arus karena kita membantu dia memenuhi janji politik. Daripada berasnya impor, kan lebih baik berasnya dari petani yang dibina oleh MPM, kan begitu. MPM ini sudah memproduksi beras yang anti pikun. Ini produksinya MPM Jawa Tengah sudah sempat berdiri, cuma belum terbukti. Karena sejak saya profesor ini rupanya sering lupa, sering slip of the tongue saya itu. Memang ini penyakit profesor itu. Yang tidak lupa itu kalau soal tunjangan itu nggak lupa, tapi ingatan sering lupa. Termasuk saya
memeratakan pendidikan. Itu kan yang kita lakukan, yang kita kontrol. Mohon maaf, Pak Jokowi itu kan di antara janjinya membangun tol laut. Iya kan? Sehingga begitu menang itu kan langsung ke Sunda Kelapa itu, di pinggir laut itu. Ternyata kan transportasi utamanya masih transportasi darat. Padahal dengan tol laut itu idealnya itu kan kita memperkuat jalur maritim yang memang merupakan wilayah terbesar Indonesia. Pada saat itu saya bilang ini oke ini tol laut itu. Karena kalau tol laut itu kan nggak perlu ada perbaikan jalan. Di laut itu nggak mungkin jalannya pakai brogel itu kan nggak mungkin. Tetapi kalau bahan tol biasa itu kan brogel sehingga jalan yang jelas itu angin panarukan itu jalan yang nggak pernah beres sehingga proyeknya itu proyek Kholidina Fiha itu. Proyeknya Pak Khalid itu. Karena wae didandani wae gitu, Suratau beres itu jalan jelas itu. Tetapi itu bagian dari kontrol. Ternyata Pak Jokowi tidak membangun tol laut kan. Tetap saja andalan transportasi kita tetap transportasi darat, sehingga laut juga masih diabaikan. Pemerintah ini membantu para politisi, para penyelenggara itu supaya dapat melaksanakan amanah dan janjinya. Memang ini tidak selalu mudah, tetapi menurut saya sikap dan pikiran kita harus sikap dan pikiran yang memang lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Kan pilihannya yang dulu sebelum pemilu sering saya katakan, pilihan kita itu pilihan partisipasi, representasi, atau agensi, kan pilihannya kita itu. Ketika pilihan agensi sudah tidak bisa kita lakukan, ya kita ambil pilihan yang berikutnya, antara partisipasi atau representasi, tapi ujung-ujungnya adalah kemaslahatan, ujung-ujungnya adalah kebaikan. Inilah menurut saya yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan apakah janji politik, kontrak politik atau cita-cita politik. Kalau cita-cita terlalu jauh, cita-cita politik itu ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Itulah cita-cita politik. Cita ideal tertinggi dalam kita membangun suatu negara, cita politik. Walaupun cita-cita politik itu adalah bagian dari rekayasa politik suatu bangsa dalam membangun negaranya dan mewujudkan cita-cita yang mereka sudah tetapkan bersama itu. Yang kedua, soal membeli kebaikan dan sebagainya nanti biar majelis takdir saja. Pilgub dan pilwali atau pilwakil, ya kan? Pildes. Nah itu nanti kita juga akan tersedot lagi energinya ke situ. Dugaan saya, slogan-slogan dan berbagai macam tema politik nanti muncul lagi. Jika kalau boleh saya menyampaikan kritik, sistem politik kita ini membuat kita itu capek milih. Dalam bahasa Prof. Janurinya itu kita menyebut kita ini memiliki election fatigue. Kesel nyoblos terus itu. Tafsir baru. Yang sebenarnya tafsirnya sudah jelas gitu. Bahwa ada orang bilang kita itu amar ma'rufnya banyak, nahi mungkarnya kurang dan sebagainya. Itu kan kata orang. Tetapi kalau saya, misalnya begini, ini Pak Suko, bapak-bapak yang menjadi pimpinan Muhammadiyah di semua level itu. Saya sering mengatakan, nahi mungkar itu kan bisa dilakukan tanpa harus berkata-kata. Ketika ada orang yang tidak punya pendidikan, dia mengalami masalah literasi, kemudian kita berikan mereka layanan pendidikan, itu kan nahi mungkar, karena mencegah kebodohan, mencegah dia supaya tidak bodoh. Dengan dia kita sekolahkan gratis, itu kan nahi mungkar. Memberikan layanan kesehatan yang dengan itu dia hidup sehat, itu kan nahi mungkar. Karena Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan. Jadi toharoh itu tidak maksud bil wudu wal janabah. Menciptakan lingkungan yang bersih dengan sanitasi yang bersih supaya tidak terjadi penyebaran nyamuk DBD, itu kan nahi mungkar. Jadi tafsir kita itu harus lebih open terhadap definisi amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan oleh karena itu maka sebagian para Muhammad itu sempat ada yang bingung juga, Pak Bianto, ketika
dia baca ternyata di antara doktrin Mu'tazilah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, selain al-manzilatu bainal manzilatain gitu. Kaget orang Muhammadiyah itu ketika dikritik begitu. Oh, jadi berarti Muhammadiyah ini selama ini itu Mu'tazilah ya, amar ma'ruf nahi munkar gitu. Sebagai orang Muhammadiyah itu kan bingungan. Terus apa lagi itu? Kagetan. Makanya begitu kita pakai kisah, terus muncul video yang nggak jelas yang kritik peringatan Muhammadiyah yang pakai kisah itu kan terus bingung juga Muhammadiyah itu. Sebagian juga ada yang dari PP yang bingung juga. Nggak perlu sebut nama ya. Kalau saya sudah benar itu, dan kisah itu kan lebih pasti. Makanya saya kemarin sempat bercanda. Ketika pemerintah itu menggunakan sidang isbat untuk penetapan hari raya dan awal Ramadan, itu harusnya kalender pemerintah itu pada saat Idul Fitri, Idul Adha dan Ramadan diberi tanda bintang. Karena Pak dalam konfirmasi menunggu sidang isbat. Kalau Muhammadiyah sudah jelas itu, nggak perlu dalam konfirmasi, harus pasti itu. Cuma kadang-kadang kita ini kan nggak pede, nggak percaya diri. Padahal menurut saya itu kan ada saja, la yadurukum illa ada. Begitu-begitu itu ada, ini orang bakal ganggu apa-apa. Kira-kira kalau ibarat kita naik itu ada itu gajlukan, gajlukan itu apa ya? Polisi tidur itu maknanya dua. Kalau orang yang pro polisi tidur itu artinya polisi itu hebat ya, tidur saja masih bekerja. Kalau yang nggak suka polisi itu mau bikin susah, tidur saja ganggu orang jalan. Yang nggak suka polisi, nggak suka ya aman aja. Itu gajlukan saja gitu. Tetapi kalau kita sudah yakin dengan manhaj, dengan fitrah, sudahlah itu kan bunga-bunga seninya orang itu berjalan. Karena itu maka menurut saya, kalau memang kita bisa menyiapkan, kita siapkan. Kalau tidak bisa, pilihannya itu tadi antara partisipasi atau representasi. Mungkin partai, sebagian titipan itu kita sampaikan tertulis secara langsung, sebagian kita sampaikan secara personal kepada anggota dewan, sebagian kalau itu mungkin perlu dukungan publik, kita sampaikan lewat press conference. Jadi kalau Muhammadiyah itu tidak press conference, tidak ngomong di media, jangan dianggap kami tidak melakukan apa-apa. Karena tidak semua hal itu harus di press conference-kan. Makanya ada yang mengkritik kami juga, sekarang BP itu bukan Muhammadiyah tapi Muhammadiyah. Gak apa-apa juga, itu bagian dari dinamika gitu. Nah oleh karena itu maka menurut saya cara amar ma'ruf nahi munkar itu sangat terbuka. Nah, sayangnya kemudian kita ini memaknainya itu selalu dalam bentuk retorika. Kemarin kan orang ramai itu soal speaker. Nah, saya setuju, soal itu saya setuju dengan Gus Yakir. Saya setuju tuh yang tadarus sama tarawih yang pakai speaker luar, saya setuju. Saya bilang bisa diapresiasi dan bisa dipahami. Itu biasanya viral di Kemenang gitu kalau saya mendukung. Tapi kemudian ketika ditanya wartawan, bagaimana Masjid Muhammadiyah? Muhammadiyah sudah dari dulu tidak ada speaker untuk tarawih. Setuju, mungkin nggak dimuat di Kemenang itu. Karena kalau KUA itu untuk semua agama itu harus merubah undang-undang perkawinan, merubah undang-undang hak hidup, dan merubah kompilasi hukum Islam. Itu yang mungkin Gus Menteri belum memahami konsekuensi dari usul beliau KUA untuk semua agama itu. Makanya saya bilang dikaji yang mendalam. Jika dia mendalam itu ngeritik sebenarnya. Tetapi kalau orang yang mungkin memahaminya secara keras, ojo ngono kuwi keliru. Nah, itu tidak Muhammadiyah menurut saya. Ngelingke menteri itu beda kalau ngelingke tidak menteri. Gitu loh. Kenapa saya begitu? Kadang-kadang saya nitip sama Gusman kok, Gus ini PWN mau haji tolong dibantu, itu pun ya. Kalau kritik terus tiba-tiba jaluk dibantu kan enak aja lo kritik terus kemudian sekarang minta tolong, kan nggak bisa begitu. Kalau memang kritik terus ya sudah jaluk tolong. Kalau kritik baru jaluk tolong. Kalau bicara politik kan tidak bisa begitu. Itu ramet turunan. Kadang-kadang saya repot itu Pak, kok surat turunan terus kritik.
Nah ada tapi yang bagus, aku rasa urunan selawewu, neng aku nyumbang 250 itu konkret. Soalnya kok selawewu kesedihan, ada yang begitu. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana memang kita itu harus menjadi community. Mohon maaf saya akan menggunakan pendekatan tafsir jalan lain. Karena ini belum ada tafsirnya. Kalau jalan lainnya sudah ada, kan itu tafsir yang simpel. Begini Bapak Ibu, ketika kita pahami lafaz umat itu di Quran disebutkan 61 kali. Umat itu bentuknya mufrad, tetapi makna yang dikandungnya itu jamak. Karena itu fiilnya kan jamak mudzakkar salim, ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf kan jamak mudzakkar salim. Walaupun umat itu mufrad. Dan itu mengandung makna apa? Orang yang banyak itu kalau dia itu menjadi umat itu harus satu, harus solid. Jadi kalau ada umat kok tidak solid itu nggak sesuai dengan makna dari umat itu dalam tafsir jalan lain kan misalnya itu. Jadi lafaz umat itu di dalamnya mengandung makna soliditas, kompak, walaupun beda-beda, kompak satu visi. Karena itu umat itu community bukan crowd. Kalau crowd itu kerumunan, kalau community itu terstruktur, tertata dengan baik. Nah dari sisi inilah sebenarnya memang Muhammadiyah perlu berubah. Tetapi Pak Zainul, itu salah satu konsep yang memang kita harus coba lakukan, bagaimana caranya itu supaya kebersamaan dalam keumatan itu juga ada. Kalau sekarang kan orang pakai istilah crowdfunding yang dikembangkan oleh Mas Tini itu, Mas Fatih Timur itu kader Muhammadiyah, sekarang ikut di MPKS. Dulu kan belum proses negosiasi, belum gitu. Kalau saya bilang gak jadi kan waduh, malu kan kita itu. Malu kan, padahal malu itu kan sebagian dari iman kan. Al-hayaru minal iman gitu kan. Malu itu bagian dari iman gitu. Jadi saya cuma bilang dengan cara saya dalam proses negosiasi. Mereka minta 40, kita tawar 35, kira-kira kan begitu. Tapi kok saya yakin kalau Jawa Timur itu terwujud itu. Saya yakin itu. Kalau nggak terwujud ya terus kesyukur udah terwujud gimana? 35 miliar itu kalau Jawa Timur kan dundung saja itu kan terwujud. Kira-kira. Tapi melihat sininya Pak Suko kelihatannya saya optimis. Gitu. Nah oleh karena itu maka Pak Zainul, problem kita juga, ini problem kebangsaan kita itu kan middle class track. Ini Pak Rektor Malang ini yang ahli ekonomi. Sebenarnya kalau kita lihat peta ekonomi Indonesia itu, yang menentukan ekonomi Indonesia itu bukan 9 angka yang di atas, tapi kelompok middle income yang di tengah itu sebenarnya, dan itu jumlahnya paling banyak. Cuma repotnya karena memang struktur dan sistem ekonomi kita seperti ini, kelas menengah ini belum menjadi penentu kesejahteraan seperti yang dibayangkan oleh Pak Zainul tadi. Karena kelas menengah kita ini kelas menengah yang pragmatis dan konsumtif. Ini yang memang masih menjadi tantangan kita yang sangat serius. Kalau kelas menengah kita ini naik kelas ke atas, bergeser dari kelas menengah yang konsumtif ke arah kelas menengah yang produktif, saya yakin ceritanya akan berbeda. Nah sebenarnya kelas menengah ini di tengah ini, kelompok tengah ini, yang kalau kelompok tengah ini berperan, itu bisa kita melakukan banyak sekali perubahan. Nah sayangnya ini termasuk problem orang Muhammadiyah juga, boleh saya kritik, termasuk problem saya juga. Kita punya problem kelas menengah yang tidak percaya diri. Makanya sekarang kita pelan-pelan mulai agak naik kelas. Punya hotel yang diterapkan oleh Pak Haidar tadi. Itu kan lumayan agak naik kelas. Sudah punya hotel di Berau 100 sekian kamar. Tapi kalau kita lebih meningkat lagi percaya dirinya kita tingkatkan dengan memulai SM Tower dan SM Tower Berau itu, kita bisa sebenarnya bikin network of Muhammadiyah Hotel.
Gitu loh. Cuma sebagian kita juga nggak berani, nggak cukup berani itu. Kok sing manggon sopo? Karena sebagian masih pakai filosofinya gratis. Nek manggon boleh Muhammad orang bayar itu yang repot. 1 juta orang itu belajar di Muhammadiyah. Dan kita berharap dengan strategi PPDB yang sekarang mulai digalakkan dengan cara-cara baru oleh Departemen PNF itu, kita ingin memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada anak-anak bangsa untuk sekolah di Muhammadiyah. Karena itu, saya sampaikan di mana saya lupa pernyataan ini. Ada yang bilang kalau kita ke bank itu kita pinjam, Pak. Dan kadang-kadang kita menempatkan diri kita itu lebih rendah daripada pemilik bank itu. Jangan kita tuh merasa lebih rendah. Jangan bilang kita pinjam, tapi mutual partnership. Itu. Nek bank itu rano sing ngutang, ya bangkrut. Kan teori bank itu keseimbangan untuk duit terus disilehke. Nek anaknya wong nabung tok ya bingung, nyileh tok tambah bangkrut. Jadi bapak-bapak kalau pinjam ke bank itu jangan bilang pinjam, tapi mutual partnership. Gitu. Supaya bapak juga jalan, banknya juga jalan. Yang kedua, kalau pinjam itu jangan bilang itu pinjam, tapi apa? Membeli masa depan dengan harga masa kini, begitu caranya. Nek orang ngono ngumpul ke receh, nggak bisa mengejar inflasi. Ya Pak? Nggak bisa bangun 2 putihkan yang minta urunan. Jadi yang bangun pakai ayat itu jarang terwujud. Yang amfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajalakum minal ardh itu. Kalau membangun pakai ayat itu tuh lama terwujudnya. Tapi kalau pakai proposal, jaminannya sertifikat itu cepet biasanya. Jadi lebih sakti mana itu? Amfiku min thayyibati ma kasabtum atau proposal? Saya ada ketika Pak Rektor mengajukan proposal nggak pakai ayat itu kepada bank itu. Dan juga jangan kemudian bilang ngajukan pembiayaan ke bank, kemudian ayatnya wahalul bai'a wa harrama riba tambah di sini. Jadi kita ini harus strategi dalam berdakwah. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, percaya diri ini harus kita bangun. Oleh karena itu sudah sekarang 14.30. Saya punya buku dikasih teman-teman Katolik. Teman-teman Katolik itu memberi saya buku judulnya itu Minoritas yang Percaya Diri. Bapak Ibu perhatikan teman-teman Katolik itu. Ada nggak yang sekolahnya itu tidak mutu? Ada nggak Katolik yang sekolahnya layak mutu? Gitu loh. Lebih hebat mana aksar dengan akbar? Allah itu cuma satu tapi akbar. Hanya akbar cuma Allah saja, Allah akbar. Kan cuma satu. Tapi merantasi semuanya, kira-kira begitu. Nah, Muhammadiyah itu menurut saya, kalau kita punya kelas menengah yang percaya diri, ekonominya, intelektualitasnya, mentalitasnya, saya kok yakin ya, walaupun nyalonkan presiden bolak-balik kalah itu. Ya Bapak, saya juga merasakan hal yang serupa. Itu kemudian jangan ngobrol gitu, jangan ngobrol. Karena apa? Masih ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Nek tidak bisa menjadi agent, kan bisa menjadi partner, bisa menjadi partisipan. Dan Muhammadiyah saya kira bisa seperti itu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menagih janji politik itu menurut saya memang perlu partisipasi. Nggak boleh kita pasif, nggak boleh karena dia bukan yang kita pilih, terus kemudian kita pakai filosofi Jawa, dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyinduk. Soro Pak, soro kalau begitu caranya. Apalagi pakai cara sedumuk, apa namanya, sedumuk bathuk, senyari bumi, lebih soro meneh Pak itu Pak. Itu. Saya kira harus berhenti sampai di sini saya karena anugerah dan bencana
lawan bencana Kacamatanya ketinggalan kayak Epin. Semua itu biasa orang di atas segalanya. Wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan seluruh hadir di tengah kita yang kita Ibu Dr. Haji Hajah Khofifah Indra Parawansa yang benar ya Bu ya? Indra Parawansa, bukan Indra ya Bu. Yang bagi warga PPN Jawa Timur kayaknya sudah dekat sekali. Bagi saya secara pribadi, Bu Khofifah kita kenal sangat dekat dengan UMM, juga sering berkunjung dan bersilaturahim. Dan dalam catatan kami, selama beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, gebrakannya banyak sekali. Ini yang saya catat saja sudah banyak sekali. Jadi Ibu kita ini salah satu yang sangat banyak gebrakannya untuk kemajuan Jawa Timur. Di antaranya yang paling saya ingat itu adalah di pendidikan itu disebut apa Bu? Tistas ya Bu ya. Gratis dan berkualitas untuk melakukan akselerasi pendidikan di Jawa Timur. Sangat saya ingat sebagai orang yang kemiskinan juga turun, kesempatan kerja meningkat. Nah ini kita ingin tahu nih, ceritanya Ibu ini. Mengajak kepada kita semua, kalau kita mau membangun bagaimana sebetulnya gerakan takzir, bagaimana gerakan amal dan gerakan ilmu. Di setiap HUT Pemprov Jawa Timur selalu saya punya tema. Jadi ada di antara tema itu bagaimana kita menghadapi masa depan. Maka salah satunya adalah saya menyebut kita harus menyiapkan game changer. Setiap pemimpin formal informal di level manapun mereka harus siap menjadi game changer, sosok mengubah. Kenapa? Karena ketidakpastian dunia itu adalah sebuah keniscayaan hari ini. Jadi ketidakpastian dan ketidakpastian seringkali memberikan multi efek, dan itu bisa ekonomi, bisa kegiatan sosial, harus punya inovasi. Setiap pemimpin harus mau, they have to open mind, membuka kolaborasi, dan kemudian bagaimana seorang pemimpin harus bisa membangun sebuah inisiasi. Ada inovasi, ada inisiasi, dan ada kolaborasi. Saya ingin mengajak pada sesuatu untuk mendapatkan penguatan. Pola-pola yang saling memberikan keberadaban dari seluruh proses kehidupan, apakah ekonomi, apakah ketahanan nasional, apakah sosial, apakah politik, bagaimana mengajak bersama-sama memberikan penghormatan yang satu dengan yang lain pada proses equality before the law. Proses equality before the law ini menjadi bagian penting pada bulan-bulan kemarin, dan sampai hari ini masih ada hal yang mungkin dinamikanya bisa kita lihat di berbagai area. Bagaimana di antara sesama muslim ada ukhuwah Islamiyah. Ini pada saat itu tentu adalah kaum muhajirin dan kaum ansor. Tapi harus juga dilihat stratifikasi sosial ekonominya juga luar biasa. Saya mohon maaf kembali seperti Mulia Isgoro. Saya 3 hari yang lalu bercerita dengan Cak Indra dan Mas Firdaus. Saya menyampaikan bagaimana saya berkeinginan untuk ziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansori. Karena Abu Ayyub Al-Ansori adalah kaum Ansor dan juga termasuk yang mendapatkan kemuliaan dari Allah menurut saya. Rumahnya beliau ditinggali oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pejuang yang luar biasa, seorang prajurit andalan, hampir tidak pernah terlewat dari perjuangan peperangan Rasulullah.
dan usia. Kedua, saya masuk pada Al-Fatih yang kemudian sukses menaklukkan Konstantinopel yang kemudian berubah jadi Istanbul. Al-Fatih tidak serta-merta melakukan proses penaklukan, tapi ada proses yang dilakukan. Pertama adalah mengumpulkan anak-anak pintar di negerinya, anak-anak pintar. Jadi SDM yang handal menjadi bagian yang sangat penting. Yang kedua yang dipilih Al-Fatih adalah anak-anak muda yang pintar dan taat beribadah. Ini tidak bisa dipilih salah satu, pintar dan taat beribadah. Jadi poin ini poin yang saling mengait, tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan kemudian ketiga adalah fisik yang tangguh. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting menurut saya. Anak-anak muda di lingkungan Muhammadiyah dan semua di antara anak-anak muda di negeri ini, satu, anak pintar, dua, taat beribadah. Taat beribadah ini tidak bisa pilih salafim, harus ada ekosistem. Kata ulama-ulama ahli sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi memang tidak bisa menurut saya tidak bisa diserahkan kepada alam. Tidak bisa diserahkan kepada alam. Apa yang dulu disampaikan oleh Gus Dur dalam beberapa ceramah dengan juknya beliau, karena jarangnya beliau pulang. Kemudian ada Bapak, karena ini contohnya adalah beliau yang kemudian terlalu jarang keluar rumah dan akhirnya kemudian kembali sampai kemudian yang di rumah sudah tidak lagi bisa mengidentifikasi karena jarangnya mundur. Jadi saya rasa di Muhammadiyah nggak ada Bang Toyib, karena Bang Toyib itu memang jarang pulang. Asana sudah lengkap. Begitu mudahnya teknologi bisa membantu kita untuk saling memonitor. Dulu ketika anak saya itu ayahnya minta sekolah di luar, saya tidak bisa mengontrol anak saya hari itu sempat membaca Al-Quran atau tidak. Saya tidak bisa mengontrol anak saya jujur apa tidak. Maka yang saya minta tolong adalah tiap hari tulis ayat Al-Quran, dikasih tanggalnya. Karena kapan menulis tidak mungkin tidak membaca. Kapan menulis tidak mungkin tidak membaca. Maka pada saat anak-anak itu pulang, karena dulu ada dua yang sekolah di luar, ketika anak-anak itu pulang, saya bilang, yang kamu laporkan ke ibu itu hanya tulisan Al-Quran. Yang lain akademik achievementmu untuk dirimu dan masa depanmu. Jadi mungkin masing-masing kita punya parenting yang berbeda, tapi itu cara saya mengontrol. Dan anak-anak kemudian menuliskan tiap hari. Kalau sempatnya satu ayat, sempat lebih satu ayat. Tapi itu yang dilaporkan ke ibunya. Karena tidak mungkin orang menulis, tidak boleh berjalan sombong di atas kerumunan masyarakat misalnya. Dan bagaimana mereka harus sabar, wasbir ala ma asabar. Posisi-posisi akhlakul karimah seperti ini menjadi satu kesatuan. Bagaimana dalam surah Luqman, sahabat Luqman tetapi mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu sebenarnya yang dijadikan referensi adalah seorang ayah teladan, seorang ayah yang soleh. Tapi seringkali yang dituntut itu istri solihah. Istrinya solihah kok suaminya tidak soleh, tidak nyambung. Tidak nyambung. Jadi betul kan ibu? Jadi istri solihah, suaminya harus soleh. Ini baru nyambung. Pangapunten. Jadi menurut saya Al-Fatih itu mencari orang pintar tapi juga taat beribadah. Nah, saya rasa ke depan kita juga butuh orang seperti ini yang pintar tapi juga taat beribadah. Karena itu yang akan jadi pengendali masing-masing. Mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, dia kemudian akan melakukan proses penegasian internal. Penegasian internal itu menjadi penting bukan karena rambu-rambu birokrasi, bukan karena rambu-rambu